Kita tinggalkan informasi dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kita ajak Anda bergeser ke wilayah Jawa. Jadi ini ada seorang siswa SMP di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, pemirsa, menjadi korban perundungan oleh puluhan siswa lainnya. Hingga korban ini mengalami trauma mental, bahkan juga tak sedikit mengalami luka di bagian fisik. Jadi video perundungan siswa SMP Negeri 3 Doko, Blitar ini viral. Dan diketahui korban inisialnya W, usianya 12 tahun, siswa baru. Berarti ini tengah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ya di sekolahnya. Dari pengakuan korban, jadi bermula saat MPLS, korban dipanggil oleh kakak kelas dan diajak menuju belakang kamar mandi sekolah. Disitulah korban mendapati sekitar 20 siswa lain telah berkumpul dan mulai melontarkan olok-olok secara verbal. Ya, korban juga mengalami kekerasan fisik hingga mengalami sejumlah luka di bagian tubuhnya, di bagian perut, di bagian dada, bahkan juga di bagian wajah dari korban. Meski telah dilakukan mediasi sebenarnya antara orang tua korban dan pelaku, namun korban ini tetap melaporkan peristiwa ini ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Blitar. Informasi terakhir ya, kita coba ingin update informasi ini ya. Kita konfirmasi yuk. Betul, seperti apa? Karena proses mediasi juga masih terus dilakukan sebenarnya upaya-upaya ini untuk kemudian mengingat bahwa ini kan korban dan juga pelaku kan masih di bawah umur ya? Iya, enggak begini, saya percaya semua segala sesuatu bisa diselesaikan secara musyawarah gitu. Tapi kalau ada luka mental, luka fisik dan juga mental yang juga drop, ya ini apa cukup dengan perdamaian begitu saja? Nah, itu kita tanyakan langsung saja ya, update informasinya sejauh ini seperti apa dan juga bagaimana langkah proses hukum ke depan yang akan diambil. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama kami ada Kasatreskrim Polres Blitar, ada AKP Momon Suito Pratomo. Selamat pagi, Pak Kasat. Selamat pagi Mas Ari dan Mbak Maria. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi, Pak Kasat. Sebenarnya update terakhir hingga saat ini seperti apa? Betul tidak mediasi ini gagal diupayakan berkali-kali? Jadi gini, perlu kami sampaikan tentang kronologis kejadian daripada peristiwa kekerasan terhadap anak ini. Jadi berawal itu kejadian pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025. Sekira pukul 08.00 WIB. Saat itu korban berada di kelas, kemudian dipanggil oleh kakak kelasnya dan diajak di belakang kamar mandi di lingkungan sekolah. Kemudian di sana sudah ada beberapa temannya. Langsung dari siswa tersebut kurang lebih sebanyak 20 orang melakukan aksi kekerasan dengan cara menendang memukul korban yang mengakibatkan korban ini mengalami luka pada tangan, kemudian merasakan sakit pada kepala dan dada. Nah, kemudian sore harinya ibu korban ini menyampaikan kepada orang tuanya. Kemudian pagi harinya orang tua datang ke sekolah, yang jadi mediasi dengan melibatkan kepala sekolah, kemudian orang tua, baik anak pelaku maupun dari tindak-tindak atau Babinsa. Dan terjadilah viral terhadap kejadian tersebut. Dengan adanya kejadian tersebut, dengan kejadian tersebut, yang kami jelaskan, pihak Polres Blitar dalam hal ini Satreskrim langsung merespon cepat untuk melaksanakan olah TKP, melakukan pemeriksaan terhadap para saksi termasuk orang tua korban maupun korban, melaksanakan terhadap korban, kemudian melakukan koordinasi dengan unit perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Blitar, Dinsos, bahkan Dinas Pendidikan maupun dari Bapas. Nah, baik, terima kasih. Saat ini Pak Kasat, kita tetap melaksanakan proses kaitannya dengan perkara tersebut yang sudah dilakukan penyidikan oleh rekan-rekan penyidik. Demikian. Ya, Pak Kasat, tadi dari penjelasan Pak Kasat kan mengatakan sudah berkumpul orang-orang tersebut, beberapa orang yang kemudian melakukan tindakan kekerasan.
alasan apa mereka melakukan tindak kekerasan, juga tindakan kekerasan verbal terhadap korban ini? Alasannya apa? Perlu kami jelaskan bahwa diduga para anak pelaku anak ini melakukan kekerasan karena sebelumnya korban ini sering membuli daripada para anak pelaku ini, sehingga ini adalah aksi balas dendam. Jadi sebab akibat, jadi korban melakukan bullying terlebih dahulu kepada teman pelaku. Betul, padahal notabene Pak. kan korban anak baru ya. Ya, betul. Jadi itu terdapat kata beberapa temannya, kemudian hal tersebut oleh para korban ini dilaporkan oleh kakak kelasnya, sehingga beramai-ramailah yang pernah menjadi korban bullying oleh korban ini melakukan juga kaitannya dengan aksi kekerasan tersebut. Oke. Artinya untuk saat ini, akankah kemudian ada langkah proses hukum ke depan dan akan seperti apa? Atau didamaikan saja, mengingat ya korban juga mulai duluan sih gitu kan. Jadi begini, untuk kita juga akan memperhatikan hal tersebut, namun kita tetap mengacu dalam aturan tentang penanganan anak ini, mengacu dalam undang-undang sistem peradilan anak. Jadi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Artinya proses hukum tetap berlanjut ya, berjalan ya Pak Kasat ya? Ya, masih tetap berjalan. Ya, kita melaksanakan proses ini sesuai dengan ketentuan secara prosedur. Ya, proses hukum yang tetap berjalan ini apakah yang mengacu kepada video yang viral ini, yang notabene korban maksud kami penganiayaan, ada juga kekerasan verbal terhadap korban ini, atau juga kasus yang sebelumnya, yang mana korban melakukan bullying juga? Gitu. Ya jelas nanti proses penyidikannya, ini kita fakta-faktakan kasus tersebut. Ya, kasus tersebut mendasari daripada keterangan saksi, kemudian alat bukti terkait tindak pidana yang dilakukan. Oke, paling tidak kita masih akan menunggu nanti akan seperti apa kelanjutan dari proses ini, dan saat ini memang sudah diambil alih, ditangani oleh Polres Blitar, Jawa Timur. Terima kasih ya Pak Kasat sudah mengambil alih segera Pak. Ya, Assalamualaikum. Mungkin ada satu kami ini boleh menyampaikan, kami mungkin menghimbau bahwa kekerasan terhadap kekerasan terhadap anak ini di lingkungan sekolah adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan ya dalam bentuk apapun. Untuk itu kami ya meminta agar seluruh pihak, baik guru maupun orang tua maupun siswa saling mengingatkan, karena anak yang melakukan kekerasan ini berisiko tinggi tindak pidana kekerasan atau pelanggaran hukum. Oke, sudah diingatkan ya oleh Pak Kasat ya, bahwa ini menjadi perhatian penting. Terima kasih banyak AKP Memon Suito Pratomo atas waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia pagi. Assalamualaikum. Selamat bertugas kembali Pak. Stop bullying, stop kekerasan terhadap sesama anak gitu ya ibaratnya. Nah itu dia, jangan kemudian melakukan sebuah kekerasan secara terbuka gitu ya. Siap-siap aja langsung tuh yang viral itu tuh yang melakukan kekerasan terhadap korban itu kakak kelas atau kelas 7 hingga kelas 9. Jadi akumulasi dari beberapa siswa, bayangkan. Nah, kalau dari penjelasan Pak Kasat, korban ini sebelumnya membuli teman dari si pelaku-pelaku itu. Nah, nampaknya di luar sekolah junior membuli senior gitu kan. Agak lain ini. Agak lain. Kalau yang ini agak lain nggak, Vi, yang ini, Vi? Ini menarik nih ya. Ayah mancing ke saya, tapi saya komentarnya usai jeda dulu aja. Aduh, kita akan lihat tadi bagaimanakah kiprah PSI Partai Super Terbuka yang kemudian mengundang berbagai reaksi dari warganet. Sesaat lagi kami bahas diskusinya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Agak lain nggak nih? Lain ini.